Boleh mengisi bangku belakang dulu, nanti kalau misalnya mau sesi dokumentasi kita akan panggil. Boleh? Harus record full apa enggak nih? Full. Oke, siapa aja yang harus full? Bener ya, saya perhatiin lo tangannya ngangkat terus kameranya ya. Ya, oke. Kalau gitu mungkin agak rapihan dikit, jangan ada yang mencang-mencong ya. Kalau gitu ya. Sip, terima kasih. Biar ngerti bahasanya udah gak gampang aja mencang-mencong ya kan. Daripada gue bilang beli kaliku laki-laki ketahuan usia kan angkatan kan. Oke, anyway yang pastinya buat teman-teman media yang hari ini hadir baru saja menyaksikan film Jagat Arwah, gimana? Kece, mantap? Mantap ya kan. Mungkin agak-agak shock dengan plot twistnya, tapi mau ngingetin lagi yang pastinya film Jagat Arwah ini akan tayang serentak mulai tanggal 29 September 2022 di seluruh Indonesia, artinya besok. Dan saya itu juga jangan lewatkan, selain menyaksikan film Jagat Arwah yang akan segera tayang di bioskop tanggal 29 September, tapi di bulan Oktober pun juga akan ada podcast Jagat Arwah yang tayang eksklusif di Spotify pada bulan Oktober. Nah, sebelum kita mulai acara press conference hari ini, tentunya dari gala premier Jagat Arwah, mau ngucapin juga terima kasih terutama kepada Blibli karena kamu nomor satu yang memang sudah menjadi sponsor kegiatan hari ini. Nah, oke, jadi langsung aja kita undang, boleh ya? Boleh lah ya, biar langsung dengar aja ya ngobrol-ngobrolnya ya. Oke, siap kalau begitu. Nah, mungkin yang pertama-tama kita undang dari filmmakernya dulu. Oke, filmmakernya dulu. Pertama, sutradara dari film Jagat Arwah ada Ruben Adrian S. Silakan Ruben bergabung. Ini dia sutradaranya, Kak Ruben. Silakan. Berikutnya produsernya, Tersi Evaranti. Asik. Ayo Tersi, silakan duduk langsung menempati. Oke. Berikutnya kita panggilkan cast-castnya yang hadir, yang berperan sebagai Pak Le Jaya. Ada Oka Antara, silakan. Tepuk tangan dong buat Oka. Oke. Nanti Kunti akan bergabung ya. Kunti Shiladara juga akan bergabung, tapi kita panggilkan dulu Drew Ganindra Bimo. Kita lihat nanti dia ngejawab pertanyaan teman-teman media dengan gayanya Drew apa dengan gayanya Ganindra Bimo ya. Oke. Siap. Berikutnya yang berperan sebagai Kus ada Muhammad Khan. Siap. Last but not least tentunya Raga. Ini dia Ari Irham. Ini kenapa dibawa semuanya teman-temannya Ri? Ini semua dibawa ya Ri ya? Di bangku semuanya berat kalau gitu. Iya, kopernya tadi mana? Kopernya mana nih? Oke, saya kita tepuk tangan untuk filmmaker dan juga cast dari film Jagat Arwah yang sudah bergabung. Kenapa sih? Kenapa sih? Gue ada satu, duduk. Gue ada satu hiburan buat lu nih. Bentar, sabar ya Pak. Bentar, lihatnya depan Pak ya, lihatnya depan ya Pak. Oke, ya maksudnya mungkin sebelum nanti kita kasih kesempatan buat teman-teman media buat bertanya, mungkin gak ada salahnya ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Kita udah bergabung di sini para cast dan juga filmmaker. Pertama-tama mungkin buat Ruben dulu sebagai sutradara ya Ben ya. Tentunya di sini kan bisa dibilang ini adalah debut film lu sebagai sutradara kan Ben? Oke, nah sebenarnya tadi pada saat mungkin teman-teman media juga menyaksikan banyak banget scene-scene cakep gitu ya ditampilin, dan salah satunya adalah bisa dibilang adegannya Noni ketika lagi di pantai gitu kan ya, pakai gaun serba hitam dan ngebuka cadarnya gitu kan.
boleh nggak sih sedikit di-share juga buat teman-teman media yang hadir di sini, apalagi ini as a debut film as a director gitu ya. Sebenarnya kalau dari lu sendiri teknis pengambilan gambarnya seperti apa gitu kan ya, dan kemudian mungkin ada nggak sih rules tertentu mengenai penyutradaraan yang secara konsisten lu terapkan gitu? Oke, terima kasih. Butuh mic dulu gini, Cek, bisa terlalu gede. Terlalu Oke, gede. terima kasih apresiasinya buat dari teman-teman, rekan-rekan media semuanya. Kalau ngomongin teknik, ngomongin konsep, pasti setiap sutradara punya gayanya masing-masing gitu ya, punya karakternya masing-masing. Kalau yang saya pakai di Jaga Arwah ini, pendekatan untuk setiap karakternya aku pakai emotional approach gitu. Jadi memang secara karakter aku pengen dapetin secara emosinya dari karakter itu masing-masing gitu. Kalau mungkin tadi teman-teman juga udah lihat. Kalau untuk tekniknya aku secara ngambil cinematic experience-nya sih, itu yang pengen dirasakan gitu, supaya bisa dirasakan di situ. Oke. Kira-kira begitu. Oke. Tapi sebenarnya ada sedikit satu penasaran juga, kenapa lu sebagai sutradara pun juga dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia, keseluruhan Indonesia atau lagi pun Jawa gitu ya. Sebenarnya kenapa yang lu angkat adalah budaya Jawanya, dan bahkan spesifik ke budaya yang sedulur Papat Lima Pancar ini gitu. Kenapa yang akhirnya itu yang lu ambil? Alasannya apa sih sebenarnya? Ya, menarik nih karena kalau ngomongin budaya Jawa, ngomongin kultur kebudayaan tuh bisa banyak banget gitu ya. Mungkin aku juga nggak bisa jelasin satu persatu gitu. Tapi pertanyaannya menarik, ngomongin tentang Jawa. Mungkin yang pertama ngomongin tentang personal ya, maksudnya kedekatan personal gitu. Karena di keluargaku, di lingkungan segala macam tuh saya sangat dekat dengan pengalaman-pengalaman mistis. Dan saya pikir itu nggak cuma dialami oleh saya juga, tapi penonton pasti juga punya pengalaman-pengalaman mistisnya sendiri gitu. Itu yang jadi bikin aku interest gitu di situ, tertarik di situ. Dan kemudian dengan si sedulur Papat Lima Pancarnya ini sendiri? Kalau sedulur Papat Lima Pancar ini sebenarnya secara awal gagasan dari Papat Lima Pancar ini udah cukup horor ya. Bayangin gitu, kita lagi dalam kandungan, kemudian kita lahir, terus kita udah segede ini sekarang, dan kita ternyata nggak sendirian gitu, masih ada roh lain yang juga ikut sama kita. Jadi itu yang bikin saya mendorong saya untuk membangun gagasan ini lebih jauh lagi gitu, secara imajinasinya, secara konsepnya, secara ya tadi kebudayaan, dan secara karakter-karakternya untuk dijadikan sebuah storytelling dan bisa dinikmatin oleh orang. Jadi memang sebenarnya ada personal attachment-nya juga dengan dari Jawa sendiri ya, dari tempat ruang tinggal kita, besar, grow up, dan segala story-nya akhirnya dari situ. Baik Ben, thank you. Kita beralih dulu ke produser, boleh tepuk tangan untuk Ruben juga, silakan teman-teman. Kita geser ke sini, asik. Mungkin bisa diceritain nggak sih sebenarnya ada alasan tertentu nggak sih ketika nentuin cast-nya, kemudian juga lokasinya, bahkan make up, bahkan production design-nya yang sampai eksekusinya seperti apa sih? Mungkin boleh dijelaskan dari sisi sebagai produser filmnya, silakan sih. Selamat sore teman-teman media, saya Tersi Devi Cinema. Pertama kalau milih teman-teman yang ada di sini ya karena memang kita pengen curated gitu ya, secara filmnya kita pengen ngebentuk universe baru, bahwa kita mencoba untuk memberikan tawaran baru dan bentuk-bentuk baru gitu. Kenapa Ari? Sebenarnya pengen nantang Ari sih, dari Terlalu Tampan gitu ya. Dia bisa sejauh apa sih kita push gitu. Karena kalau mungkin teman-teman sudah lihat Ari di sini cukup jauh ya gitu, range-nya jauh banget sih. Kubis lele gue. Dari yang kinyes gitu jadi jamet kan. Jadi pertama tantangan kayak gitu, terus ketemu sama Mas Oka, kita cari satu sosok yang seperti itulah ya, yang seperti teman-teman udah lihat. Mana nih cocok, yang cocok sebelah mana gitu. Terus ketemu Bimo juga begitu gitu, bahwa Bimo tuh selalu mencari karakter-karakter yang aneh lah buat dia gitu. Dia semakin aneh semakin tertarik kayaknya. Film ini yang paling deket ya. Coba lihat tuh belakang. Ya gitu. Ya ketemukan juga, walaupun mungkin secara screen time tidak terlalu banyak, tapi aku yakin banget untuk bisa nyarikan tuh sebagai edit value yang sangat besar gitu untuk ngebantu
filmnya, dan dia ada di opening dengan pembukaan yang sangat baik gitu. Jadi teman-teman di sini sorry lagi ngomong. Bener mas. Ya jadi pada dasarnya teman-teman yang kita pilih di sini adalah yang menurut kami memang pantas dan layak untuk membangun dunia universe Jagat Arwah ini, dan tentunya menambah added value dari ceritanya sendiri gitu. Sheila dan Cinta juga melalui tahap yang sama, maksudnya kita semua screen test, lalu kita tes, ngobrol panjang lebar sama mereka semua, lalu kemudian kita sepakat membentuk masing-masing karakternya seperti apa. Kalau dari bentuk pemain seperti itu, lalu kemudian dari sisi yang lebih menantang memang dari sisi production design, bagaimana kita menciptakan universe yang baru, tawaran baru lagi gitu. Nah dengan demikian, untuk membangun sebuah universe kami memerlukan tim juga yang sangat baik untuk melakukan itu. Makanya di sisi production design aku memilih Bang Anto yang secara jam terbang jauh dan memang beliau sangat fasih gitu untuk membangun semua desain produksi yang ada di film ini gitu. Sehingga dipilihlah lokasi yang juga cukup potensial jadi apa ya, jadi tempat yang unik gitu. Seperti kita tahu akhirnya kita memilih Kaliangkrik. Waktu itu tuh belum terlalu hits gitu ya, zaman-zaman sebelum pandemi. Pas milih, bentuknya kayak gini ya, bagus ya, iya bagus. Lalu kemudian pertanyaan kemudian, logistiknya bagaimana ya? Ternyata tempat bagus itu logistiknya tidak mudah teman-teman. Jadi ya tapi dengan demikian karena kita butuh nuansa yang baik dan nuansa yang mendukung kebeautyan, kecantikan tempatnya, jadi ya udah kita berusaha mengusahakan semua logistiknya bahwa itu ada di ketinggian yang cukup tinggi, dingin sekali dengan angin yang 15 menit berganti, kabut 15 menit sekali, kabur hilang. Jadi itu semua ya demi menciptakan universe-nya. Makanya itu asapnya bukan bohongannya, jadi itu beneran. Gak mungkin, gak ada yang bisa bikin kayak gitu. Jadi kalau dari segi pemilihan lokasi itu, lalu kemudian kita memang mencari tempat-tempat yang bisa menjadi ikonik gitu. Semoga harapannya dengan adanya exposure terhadap tempat itu jadi bisa dikunjungi lebih banyak orang lagi gitu. Seperti itu sih kalau dari segi production design. Dan lalu yang terpenting dalam film ini juga, semuanya penting tapi ini juga menjadi elemen yang sangat penting, yaitu komputer efek, komputer grafik. Jadi CGI-nya ya, dimana kita ngobrol panjang lebar sama teman-teman dari Dreamcatcher untuk menciptakan bagaimana universe ini diciptakan dan fantasinya bagaimana dibangun gitu, sehingga kita cukup melalui waktu yang panjang dalam waktu masa persiapan pada waktu itu hingga sampai detik terakhir, dalam arti nggak lama dari hari ini, jadi mungkin sekitar 2 bulan yang lalu kita baru bisa menyelesaikan semua CGI-nya gitu. Beruntungnya pandemi memberi, dan teman-teman dari Dreamcatcher sendiri juga mengupayakan hal terbaik, sehingga kalau aku bisa bilang semua elemen dari film ini tuh komputer grafiknya dikerjakan di lokal gitu. Jadi dengan demikian aku sebagai produser percaya bahwa film Indonesia ke depannya akan bisa semakin maju gitu, bahwa kita sudah bisa mencapai tahap yang seperti ini gitu. Tinggal bagaimana industri bisa menerima, lalu kemudian teman-teman juga semakin bisa berkembang gitu. Seperti yang teman-teman lihat, aku secara pribadi terhadap filmnya sangat puas karena apa yang telah diusahakan dengan baik bisa tercapai. Kira-kira demikian ya. Oke. Jadi sebenarnya this pandemic actually blessing in disguise dong ya. Blessing in disguise banget. Satu sisi ya agak terpuruk buat industri, tapi buat film Jagat Arwah sendiri itu jadi kayak
penyegaran iman gitu. punya spare waktu untuk memastikan dari CGI-nya sampai smooth seperti apa, jadi ada prosesnya, post pro-nya juga lebih durasinya lebih lama juga ya Tersi ya. Oke. Betul. Jadi kita semakin bisa menyempurnakan, membentuk ya karakter Drew jadi seperti itu dan lain-lain. Karena kalau nggak salah kan syutingnya sendiri pun during this pandemic kan actually kan. Ya betul. Gimana sih proses syutingnya kalau boleh sedikit tahu? Oke, proses syutingnya ya seperti protokol yang memang sudah diterapkan ketika masa pandemi. Jadi ini tuh kita syuting di persis 2 tahun yang lalu, Oktober 2020. Yes. Gitu. Jadi itu memang awal-awal pandemi banget. Ya sempat mengalami kemunduran ya karena pandemi baru mulai. Terus ya kita membentuk membentuk protokol untuk ngejagain mereka semua di dalam kondisi yang fit. Apalagi tadi dengan kondisi lokasi-lokasi syuting dan jadwal syuting yang juga lumayan bolak-balik ya, kalau dilihat kan banyak malam tuh, jadi makin jadi kita menjaga protokol kesehatan dengan sangat baik sih. Bikin lingkup ring produksi, lalu mereka semua kita jaga makannya. Yes. Gak boleh makan gorengan. Karena susah nyari gorengan kalau di situ ya? Ya enggak sih, sebenarnya banyak. Cuman aku nggak rela aja kalau nanti dia batuk makin parno kan jadinya kan semua kan. Jadi makanya semua aku kasih makanan rebus-rebusan gitu. Nah kita budget sih, enggak deh. Enggak beneran, mereka juga suka. Ya terus ya hotel kita tinggal di satu hotel yang sama. Karantina ya? Karantina, jadi kita memang bentuk karantina produksi gitu. Mereka nggak boleh pergi-pergi. Jadi emang kayak, ini karena pada masa pandemi 2020 ya, pada masa itu ya memang konsep syuting adalah bubble ditutup semuanya untuk tidak berinteraksi dengan luar, bereskan proses syuting, barulah pulang ke rumah masing-masing. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dibilang ya, meskipun banyak usaha yang terpuruk, termasuk industri perfilman Indonesia terpuruk juga pada saat masa pandemi, tapi sedikit blessing in disguise, jadi post pro juga lebih banyak waktunya untuk menyempurnakan semua, dan akhirnya harapan, mungkin boleh di-share nggak sih sebagai as a producer gitu ya, apa sih yang mau dijanjikan buat para penonton film Jagat Arwah ini sendiri, apa yang disajikan kalau dari sisi produser maupun juga dari Cinema Pictures? Oke, ya ini sebagai film yang bisa dibilang untuk di sinema sendiri pertama gitu ya, buat yang genre gitu, karena kita belum pernah bikin yang se-out ini. Buat saya pribadi pun ini tantangannya sangat besar gitu. Jadi apa yang coba aku tahu yang baik sehingga bisa menawarkan sebuah bentuk baru, kita menawarkan universe baru. Semoga ini bisa diterima, lalu kemudian bisa dikembangkan lagi. Sejauh ini sih seperti itu, dan juga kebetulan dengan adanya universe ini kita bisa mulai mengembangkan ke bentuk lain juga gitu. Kita nanti akan punya podcast di Spotify. Jadi untuk saling mendukung filmnya sendiri, kita nanti akan ada podcast yang berisi setan-setan ini akan bercerita bagaimana akhirnya mereka menjadi setan gitu. Jadi itu yang akan mungkin dalam waktu dekat ya. Gitu, di Oktober. Gitu. Baik, siap. Tersi, thank you so much. Oh ya, sekali lagi tepuk tangan, adalah film dengan genre horror fantasi pertama dari Cinema Pictures ya. Nah sekarang sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrol juga dengan para castnya, saya mau mengundang juga pemeran Kunti tentunya, Sheila Dara sudah bergabung bersama kita. Tanyain aja sih harusnya. Tepuk tangan dong semuanya. Hai. Kalau on time namanya Cinta Laura soalnya. Baik. Mungkin kita ngobrol sama cast-nya dulu. Tadi udah ngomong sama Ruben dan juga Tersi sebagai sutradara dan juga produser. Mungkin sekarang kita ngobrol sama cast-castnya aja, nanti sebelum teman-teman media boleh bertanya pastinya ya. Pertama-tama untuk Oka Antara, Pak Li. Oka, Kak, basically kalau nggak salah lu Bali kan ya? Ada turunan Bali, besar di Bali dan siapa? Dan kita nggak bisa bohong bahwa wilayah Bali itu adalah salah satu wilayah yang cukup kental kliniknya, ya kan? Nah, maksudnya terutama sekarang lu berperan dalam film Jagat Arwah sendiri gitu, maksudnya boleh di-share nggak sih? Maksudnya
kepercayaan orang Bali seperti apa aja yang lu temuin mungkin dengan karena ini kan sebenarnya kejawen Jawa kan. Apa sih yang mirip gitu? Apa aja yang mirip antara budaya Kronik Bali sama budaya dari kejawennya sendiri? Tapi itu nanti pertanyaan pertama-tama yang paling gue pengen nanya adalah apa tantangan lu selama ngejalanin karakter yang lu perankan di film ini? Jadi Pak Lijayanya. Karena gue kelihatan begitu gue nanya apa budaya yang sama, dia otak langsung mikir apa ya? Coba gue pikir dulu. Oke, tantangan lo dulu kalau gitu ya. Kalau tantangan apa ya? Mungkin ini kali ya, apa menciptakan background Jaya sebelum film dimulai. Jadi untuk menguatkan motivasi dan ambisinya, keserakahannya dia. Oke. Karena kan memang ketika film ini, tapi ini spoiler nggak apa ya? Karena mereka Kan nonton, Iya, kan nonton yang ini di sini. Oke, ya udah. Jadi memang. Ntar dulu ada yang live jangan-jangan nih. Ada yang live nggak? Oh ada yang live. Jangan buka kalau gitu ada yang live. Dikit aja dikit. Iya kan, maksudnya kan karakternya Jaya kan memang apa ya, penuh dengan apa ya, dia agak-agak misterius kan. Di awal film, enggak misterius. Di awal film memang dia ditunjukkan apa adanya. Orangnya sangat leading Raga ke arah yang seharusnya keturunan Aditya itu arahnya ke situ. Namun di tengah-tengah itu dia justru kelihatan seperti orang yang berbeda gitu. Jadi tantangan terbesarnya adalah itu. Jadi Jaya ini siapa? Karena saya baca skenario dari awal sampai act 2 lah gitu. Itu dia dari babak 1 ke babak 2 dia itu masih seperti Jaya yang sesuai deskripsi, tapi masuk di act 3 itu tiba-tiba dia jadi orang yang saya sebagai pembaca skenario waktu itu nggak saya kenal gitu. Jadi tantangannya adalah menciptakan background Jaya, kenapa dia bisa seperti itu, dan itu sebenarnya salah satu tantangan. Itu kenapa alasan kenapa saya mau mengambil peran ini. Oke. Gitu, karena kan selama ini selalu jadi orang baik-baik itu kan buta soalnya gampang banget gitu. Itu baik. Jadi jadi orang jahat kan susah tuh, harus jauh banget gitu kan. Jadi memang sedikit banyak itu harus kuat. Jadi ketika dia ingin dia sampai gitu keserakahannya, ambisinya itu bisa jelas dengan dialognya dia yang terakhir sampai kenapa Jaya itu seperti itu, kenapa dia haus banget akan darah Aditya gitu, kenapa dia menganggap Aditya itu dia memandang Aditya itu sebelah mata gitu. Oke. Itu sih. Oke, itu sebenarnya kenapa alasannya akhirnya lo mau ngambil, dan juga tantangannya bagaimana caranya untuk building the karakter yang ada dalam mindset itunya. Oke. Nah, tapi kemudian tadi pertanyaan pertama gue sebenarnya, karena gue udah berikan kesempatan untuk berpikir kira-kira budaya sama apa antara Kronik Bali dan juga dari kejawen itu sendiri. Kalau di Bali itu kan sebenarnya kan gue nggak pernah tinggal lama di Bali. Iya. Paling lama itu palingan 10 hari, itu juga ada endorse hotel. Promoter selubung kalau hotel-hotel mau lagi gitu. Jadi itu jadi emang gue tuh tapi selalu nonton dari kecil tuh budaya apa ogoh-ogoh kalau lagi nyepi. Malam sebelumnya itu ada saudara-saudara ngebikin boneka yang ukurannya itu mungkin berapa ya, 1:10 lah, gede banget gitu dibandingin manusia gitu, dari kertas kayak bikin layangan hidup, kayak bentukannya bentukan raksasa gitu, terus dibakar gitu. Dan itu memang sering banget menyaksikan saudara-saudara itu yang kesurupan ketika lagi itu. Makanya pas ngelihat pertama kali dengar deskripsinya Ruben lewat visionary-nya dia, bentukannya gendro seperti apa, sebenarnya itu rada-rada banyak kemiripan sih dengan ogoh-ogoh yang sering gue lihat ketika gue masih kecil. Gue nonton bentuknya karena itu kan terjemahannya
para saudara-saudara yang bikin ogoh-ogoh itu kan. Jadi buat gue mengimajinasikan sendiri bentuk genderuwo raksasa seperti apa, gue nggak bisa. Tapi karena gue selalu melihat bentukannya seperti itu, dan ketika gue dengar dari Ruben, oh ya ternyata gini ya bentukannya ya, dan memang rada mirip. Orang-orang Indonesia itu selalu mendeskripsikan raksasa, monster itu bentukannya yang pasti ada taring di gigi, kayak kan sekarang. Senyum dong. Sedap. Oke, jadi kita ada taring, ada tanduk, gitu. Hah? Tanduk kan disimpan. Udah gue makan tadi pisang. Pisang tanduk. Oke, boleh. Boleh. Kira itulah. Oke, boleh dapat ya. Oke, baik, Tadi kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, tapi next mungkin gue beralih dulu Sheila Dara tentunya yang sudah bergabung juga sebagai Kunti yang hadir juga. Mungkin boleh diceritain buat teman-teman media hadir proses transformasi dari seorang Sheila Dara menjadi Kunti itu sendiri. Boleh Ari? Thank you ya. Inisiatifnya saya apresiasi. Kalau untuk Kunti sih sebenarnya lebih ke yang mungkin yang cukup kelihatan di suara kali ya. Karena kita mencari gimana caranya. Kalau Kunti kan biasanya identik dengan suara tawa melengking gitu. Kita pengen explore bentuk lain yang tidak seperti itu, tapi hopefully masih ada rasa tidak nyaman untuk yang mendengarnya gitu. Jadi lebih ke sana. Dan sebenarnya kalau untuk Kunti yang form 1 banyak bantuan dari wardrobe juga sih, karena tim wardrobe dan makeup itu mereka risetnya cukup panjang. Yang tim wardrobe itu setahu aku mereka emang sengaja riset, karena kan si Kunti ini ceritanya dia hidup di tahun 1000 sekian. Jadi tim wardrobe sengaja nyari bentuk material kain yang kira-kira di tahun itu memang sudah ada gitu. Dari situ baru di aging sama mereka seperti makhluk yang sudah hidup ratusan tahun gitu. Jadi banyak dibantu transformasinya juga dari tim wardrobe dan makeup. Tapi biasanya kalau lo berhubungan dengan dunia-dunia mistis, maka dengan sendirinya biasanya memancing energi-energi yang ada di lokasi. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman mistis atau apa supranatural yang terjadi ketika lo berada di lokasi syuting dari Jagat Arwah itu sendiri? Kalau lokasi terpencil sih kayaknya kalau yang aku siapin lebih ke stamina ya. Makanya dikasih rebusan doang ya Nersi ya. Betul. Sama pusap ya pusap sama si Maaf, syutingnya pakai militer sebenarnya ini. Oke, baik. Militer. One shot 3 bulan ya kita ngejim. Iya, jadi emang sebelum syuting tuh 3 bulan aku sama Ari yang staminanya
lebih lemah dibandingkan yang lain. Kita ada bootcamp dan selama syuting aku juga ikut camp militer Cinta Laura setiap pagi sebelum syuting. Jadi kita olahraga terus karena Kaliang Creek itu tempat kita syuting dia cukup curam ya. Jalan-jalannya, jadi perjalanan ke lokasinya juga udah cukup challenging. Kalau pengalaman spiritual sih mungkin karena aku dikira temen ya, jadi nggak ada yang ganggu sih. Emang kadang-kadang gitu suka biasanya cuek aja kalau udah sama ini mah biar aja lah udah gitu ya. Mungkin udah terlalu bonding ya. Kalau chemistry-nya udah bagus. Kalau Ari ini kayaknya yang banyak diganggu. Lebih Ari yang banyak diganggu ya? Iya. Oke, Ri, nanti kita ngobrol. Juga sih. Oke, ntar kita ngobrol gitu ya, ntar dilanjut. Tapi anyway, ya mungkin tadi juga Terzi udah ngingetin di bulan Oktober ada podcast Jaket Arwah ya, hadir di Spotify, jangan lupa untuk dengarkan. Dan setelah tadi Ciradara juga menceritakan bahwa dia dan Ari adalah cast yang dalam stamina kondisi kurang fit banget dibandingkan yang lain gitu ya. Kan ada 2 cast yang sebenarnya terkenal dengan fit banget ya, yang lagi duduk belakang sebenarnya perasaan deg-degan gitu ya, sama yang kebetulan hari ini gak bisa hadir ya kan, Cinta Laura dan juga Gerindra Bimo. Nah, kita tanya ke Bimo gitu sekarang. Kok udah fokus ke depan aja. Kalau cinta bukan fit, dia Nanti gue mau nanya sih, karena kalau diperhatikan ya meskipun orang sudah tahu seorang Gani orang yang menjaga kesehatan banget, pola hidup sehat, rajin olahraga gitu ya. Tapi kan ada beberapa bentuk postur tubuh yang harus lebih dijadiin lagi kalau nggak salah ya buat film ini, dikembangkan, di muscle lebih bulky gitu. iya, cuman preparationnya nggak ada preparation khusus sih. Jadi emang cuman pas lagi syuting itu bener kata Sheila tadi, ngelanjutin kata Sheila. Jadi kami juga emang ada camp yang diinisiasi oleh seorang Cinta Laura yang jadi kayak kebiasaan dalam tanda kutip wajib. Wake up. Kita workout. Yes. Sorry ya Cinta, tapi karena Cinta Laura kita semua jadi sehat. Yaudah. Thank you ya Cinta. Kalau kita orang yang minta dia manut dia orang kita olahraga ya gitu ya. Dan Oke. sekarang kita udah terhubung sama Cinta ya. Cinta. Silakan. Enggak ada. Oh, mulai berasa acara tali kasih kalau gitu ya. Oke. Tapi oke. Jadi artinya sebenarnya ya maksudnya emang akhirnya mau nggak mau because of the pandemic akhirnya kalian juga di bubble karantin kayak begitu, udah gitu emang pola hidup sehat dijaga, olahraga juga makin dijaga. Kebetulan circle-nya juga sehat kan. Circle-nya Bisa sehat. membawa circle-nya jadi sehat. Plus tadi Cim bilang kan untuk syuting ini makannya rebus-rebusan, jadi Betul. badannya mungkin jadi lebih bulky gitu, lebih fit ya. Oke, tapi anyway, kita ngomong soal Drew. Karakter ini kan maksudnya bisa dibilang bahwa dengan peran yang apalagi dengan cara ngomong, suaranya gitu kan sebenarnya kan berbeda dan bisa dibilang unik. Dan ya buat as a horror ya emang nyeremin gitu kan. Nah, mungkin bisa di-share nggak sih, apalagi kan benar lu cuti pakai taring palsu kan? Iya, Maksudnya? pakai gigi palsu di bawah sama soft lens. Sama soft lens. Full, Itu kan setengah mata. nggak semenyenangkan itu ya untuk dilakukan ya pastinya gitu kan. Nah, mungkin bisa diceritain pengalaman bagi kalau nggak salah itu sempat lu share juga proses transformasi seorang Gani Bimo menjadi Drew itu kan sempat lu share juga di sosial media kan. Iya bener kata Sheila juga nih, sambil nambahin yang tadi, kita kan kolaborasi kan semuanya, jadi Tapi nggak mau nengok belakang, tapi nengok ke depan aja. Lu diputihin, gue diitemin kan. Bedanya kalau dia kan apa tuh, tepung beras Rose Brand kan. sorry. Dan tepung beras Rose Brand gue versi hitamnya gitu. Cuman ya ketika kita ngomongin soal dunia seni peran, saya percaya banget kata-kata ini adalah dunia kolaborasi. Jadi kolaborasinya harus terjalin antara tim wardrobe, tim make up, begitu juga dengan departemen penyutradaraan dengan pemainnya gitu. Jadi ketika dikasih tanggung jawab, ketika kita sudah setuju dengan bentuk luarnya atau apa ya, eksternalnya gitu, kayak kelihatannya seperti apa gitu, butuh gigi, butuh make up sama silikon 3 jam sebelum syuting, pakai soft lens, begitu juga dan Muhammad kan pakai soft lens warna hitam. Gua ambil biar nanti lu gak bisa ngomong. diambil colongan. Ya, kita semua nggak ada yang protes akan hal itu karena kami semua udah sepakat untuk satu bentuk yang
disetujuin gitu, dan universe-nya juga mengiyakan untuk hal itu. Jadi nggak ada masalah sih. Cuman kalau ditanya nyaman atau enggak, ya paling matanya pegel, terus duduknya 3 jam sebelum syuting kadang-kadang pegel. Terus kalau dihitemin, gue lebih kasih ngeliat tim make up-nya sih yang lebih niat nempelin silikon, ngasih warna hitam sebadan gitu kan. Jadi 3 jam persiapan untuk jadi Drew di warna hitam, dihitemin, beres syuting, dibersihin juga kurang lebih 1,5 jam, 2 jam. Buat ngebersihin doang ya? Iya, jadi kurang lebih sekitar 4 jam. Dan Encim cuma ngasih ayam rebus, kebayang gak sih? Tetap dibahas. 3 ekor nih. 3 ekor lumayan loh itu loh. Banyak ya. Ya, oke. Jadi maksudnya sebenarnya ya itu adalah salah satu bentuk profesionalisme lah ya dalam menjalankan tugas juga ketika emang udah mengiyakan terlibat dalam sebuah produksi film bahwa oke, lu berperan sebagai Drew, cast-nya begini, karakter luarnya begini, oke, ya udah emang ini adalah salah satu bentuk profesionalisme. Menurut gue ini kebahagiaan tersendiri sih, karena kapan lagi dapat privilege untuk memerankan sebuah peran yang mungkin seumur hidup lu nggak akan pernah bisa dapetin lagi gitu. Kita nggak pernah tahu kan, jadi karakter yang unik, quirky gitu, yang ya bukan manusia gitu. Terus lu bisa harus enjoy memerankannya, dan menurut gue itu sebuah privilege. Oke. Tapi benar nggak sih kalau Jim kan tadi bilang kan bilang kalau Bimo tuh kalau bisa ngambil peran yang lebih jauh banget yang aneh-aneh gitu kan ya? Enggak sih, sebenarnya ini juga hal yang didiskusikan juga sama Oka waktu itu. Jadi kalau bisa ngambil peran yang emang bisa mengasah kemampuan actingnya, jadi bisa peran apa aja, nggak harus yang jauh. Kadang yang makin dekat justru makin susah juga untuk memisahkan karakter mana Gani dan Bimo dan mana karakter yang diperankan sebenarnya. Terima kasih juga buat Muhammad kan nih, sebelum syuting dia ngasih tahu banyak banget soal cara ngebedah dari sudut pandang seorang aktor. Nih ada seni acting, ada acting segala macam. Waktu itu juga sempat diskusi sama kan sih. Oke, nice. Tapi nggak harus jauh, nggak harus ambil peran yang jauh gitu, nggak harus. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Gani dan Bimo tentunya juga. Kita berlanjut. Kalau terlalu jauh nanti setahun cuma 1 film. Betul juga kalau begitu. Oke, kita lanjut ke Muhammad Khan dulu yang sudah bergabung juga. Boleh mungkin sedikit di-share. Kalau gue perhatikan kan sebenarnya peran-peran yang lo perankan itu beragam, ya kan? Banyak sekali gitu, variatif, dan saat ini pun juga lo terlibat beberapa film di Cinema Pictures kan sebenarnya kan. Nah, uniknya adalah peran-peran yang diperankan itu selalu berbeda-beda gitu kan, dan kemudian bisa dibilang menantang. Nah, sedikit mungkin share sedikit buat teman-teman ini juga. Kalau menurut lo sendiri dari pengalaman lo bekerja sama dengan Cinema Pictures juga dengan berbagai karakter yang ada gitu ya, apakah emang Cinema sudah memberikan ruang buat lo kah melakukan eksplorasi terhadap pemilihan tokoh belum, atau mungkin ya dari versi pandangan lo sendiri gimana? Ya, sebenarnya tadi udah dimulai dari ini ya, Cim, dia tadi kan bilang bahwa dan yang aku lihat dari Cinema adalah Cinema PH yang mau untuk berusaha ngasih kesempatan aktor untuk nggak typecast, kayak gitu, kayak tadi dijelasin. Kenapa dipilih Ari dari yang terlalu tampan, kemudian di sini karena ingin menunjukkan range yang jauh itu, dan itu juga yang aku rasain ketika bekerja sama dengan Cinema. Sebagai aktor aku dikasih kesempatan untuk itu, untuk bisa mencoba banyak hal dan explore aja gitu, explore banyak karakter. Jadi so far kerja sama Cinema tuh asik banget karena bisa ngerasain yang namanya wisata karakter. Asik, wisata karakter. Keren. Idenya nama kalimatnya bagus, wisata karakter ya. Kita bikin tour travel kalau gitu. Betul. Di Cinema Travel ya. Kalau begitu ya. Anak presiden emang beda ya. Bukan. Jangan. Oke, jadi pada dasarnya emang, nah mungkin sedikit di-share tadi juga, Bimo kan bilang bahwa belajar banyak dari dulu, ngobrol-ngobrol juga bahwa ada yang namanya acting, ada yang seni acting dan segala apa, dan eksplorasi karakter. Sebenarnya seberapa penting sih eksplorasi karakter buat seorang aktor kalau dari sudut pandang lu? Kalau buat aku sih terkadang gini ya, banyak banget sebagai aktor kadang kita selalu ditanya untuk ke depan pengen dapat peran seperti apa, dapat peran seperti apa. Kalau aku selalu nggak pernah mikir kayak gitu. Misalkan ditanya pengen dapat peran seperti apa, karena aku selalu melihat sebuah project atau peran yang akan aku mainkan itu, aku ingin melihat itu sebagai sebuah
kejutan, sebuah kado yang aku nggak pernah tahu. Karena kalau misalkan aku sudah berekspektasi atau sudah kayak suka dengan beberapa karakter tertentu, akan ada rasa di mana aku akan berusaha effort lebih dengan karakter yang aku emang pengen main banget, dan pasti kalau dapat karakter yang aku sebenarnya nggak bener-bener pengen main banget, aku effortnya nggak akan lebih. Tapi ketika aku nggak punya rasa seperti itu, jadinya setiap kali dikasih peran ya nggak pernah mau ada limitation, jadi explore sebanyak-banyaknya gitu. Lebih kayak gitu sih, jadi kayak nggak mau berekspektasi dengan peran apa yang akan dimainkan, karena di situ aku pikir menarik ketika kita memulai sesuatu atau setiap peran yang datang ke kita tuh kayak dari nol gitu, karena kita nggak ada ekspektasi sebelumnya. Sehingga aku ingat banget tadi adegannya Pak Le sorry gue suka nih. Pokoknya intinya kita harus mengosongkan pikiran kita, ekspektasi kita nol lagi. Kita mulailah dari perjalanan itu benar-benar menjalankan sepenuhnya gitu ya. Jadi oke. Jadi ibaratnya jangan terjebak dengan satu typecast tertentu, jangan terjebak dengan mindset tertentu. Akhirnya jalankanlah semua, karena setiap peran itu punya ceritanya masing-masing ya. Iya, tapi memang itu juga dipengaruhi dari ini sih, maksudnya dari PH itu sendiri. Makanya tadi aku bilang Visionama itu menurut aku keren karena berani untuk mendobrak itu gitu, berani untuk bekerja sama dengan aktor dengan tidak typecast, dan tapi peduli juga terhadap perkembangan aktor di Indonesia gitu. Jadi ini nggak melulu soal filmnya, tapi juga melulu soal bagaimana aktor-aktor yang bekerja sama di Visionama itu juga berkembang secara keaktoran. Berkembang bersama jadi. Iya gitu. Oke, baik. Terima kasih. Dan salah satu, boleh tepuk tangan untuk memakai pastinya. Dan salah satu aktor yang memang diberikan kesempatan untuk terus berkembang, tidak terjebak dalam typecast tertentu adalah Ari Irhan. Karena jujur, terakhir kita ketemu waktu itu Melancholia ya? Melancholia? Iya kan, dengan cast lu seperti apa, tiba-tiba tadi melihat di sini, dan beda lagi nih anak hantu ya gitu kan. Ari, gue harus mengakui di jagat arwah ini Ari Irham adalah bukan Ari yang gue kenal sebelumnya. Looks-nya itu sangat amat berbeda, beda lagi gitu kan ya. But somehow gue mengagumi acting lo di sini gitu ya. Ada beberapa scene sebenarnya yang menurut gue cukup menyita perhatian lah, bikin gue agak sedikit penasaran. Ada dua adegan gitu kan. Yang pertama-tama tuh sebenarnya waktu lo dilumurin darah, ya kan? Pada saat lo ngebahas lagi soal sedulur papat lima pancernya gitu ya. Dan yang kedua itu adalah adegan di tengah gurun. Oke? Nah, maksudnya yang lo ditarik sama monster, oke? Ya kan, dijelaskan kayak makanya bahwa effort gak sih syutingnya seperti apa sih buat seorang Ari? Waduh. Halo teman-teman, selamat sore. Terima kasih banyak sudah hadir. Jadi adegan yang di pasir dan juga dilumurin darah itu sulit banget sih. Karena yang di darah itu gue dilumurin itu udah sekitar 5:30 sore kalau nggak salah. Udah lumayan sore gitu ya, dan kita harus take adegan itu di waktu itu juga gitu. Jadi harus cepet-cepet ganti look gitu, karena kan ada dua gue kan di situ kan, satu yang merah, satu gue yang biasa gitu. Nah itu gue harus cepet-cepet mandi dulu buat ganti karakter gue yang raganya gitu. Dan yang pasir ini menarik banget karena anak artnya tuh ngegali gitu di pasirnya, kayak bikin kotak gitu, kayak bikin apa ya, akuarium gitu di bawah pasir, dipasangin kayu gitu untuk gue bisa masuk ke dalam situ dan narik stand-in gue dari atas gitu. Dan itu lumayan sulit sih, pasirnya kena mata, semua badannya angin, panas, terus berdua dikasih kayak lem gitu buat pasirnya nempel muka-muka dan semuanya gitu. Jadi itu adegan yang gila sih, seluruh papat 5 pancer itu menantang banget gitu. Dan menurut lu maksudnya gini, ya sekaligus juga sih, ini kan akhirnya dia tadi kan omongannya sambungin dari Sheila ke Bimo, kayak kita tarik-tarikan ya. Tapi apakah setuju dengan perkataan bahwa memang lu sebagai aktor pun ya itu udah tantangannya ketika terutama bentuk profesionalisme, emang lu udah tahu apa yang harus lu lakukan, akhirnya menjadi sebuah kenikmatan tersendiri kah ketika lu melakukan adegan itu? Betul sih, karena gue suka menantang diri gue gitu loh untuk bisa ngelakuin apa yang gue nggak bisa lakuin itu sebelumnya gitu.
Karena gue militer camp kan. Karena gue mencari pengalaman yang belum pernah gue lakuin sebelumnya gitu kan. Gue nggak pernah masuk ke dalam pasir gitu terus Betul. narik diri gue sendiri dalam pasir gitu. Ya. Itu pengalaman yang baru buat gue, dan gue suka untuk menambah pengalaman baru di hidup gitu, momen-momen gitu. Oke, termasuk pengalaman-pengalaman kalau nggak salah di sosial media juga pengalaman supranatural, pengalaman mistis juga lu share kan? Gue share. Ada apa yang terjadi selama syuting? Ada sekali waktu syuting, sekali waktu workshop film Taruh. Jadi waktu syuting itu yang tadi kalian teman-teman udah nonton, yang adegan yang gue bilang Pak ada Sukmo datang ke rumah. Nah di rumah itu, di rumahnya Sukmo, di kamar Raga itu kan ada tirainya tadi kan. Di bawah tirai kan masih ada gap. Gue tuh ngeliat ada kaki lewat gitu. Kaki ngelewat kayak dansa, dua pucat kaki. Dan ngelewatnya tuh dia bukan keluar rumahnya, bukan ke arah keluar tapi ke arah tembok. Dan di sana kanannya Dia Ri. Lu ternyata gimana sih? Lagi udah bilang. Oke. Kenapa gue tahu itu bukan kru dan pemain? Karena semua kru dan pemain itu disuruh out dari rumah itu. Karena adegannya kita keluar dari rumah dan kamera dua-duanya depan rumah gini, di belakang semua jadi. Gue sendiri dalam rumah itu yang gue keluar dari rumah tuh. Yang ada Sukmo meninggal. Nah itu segelap itu, gue ngeliat kaki. Nice. Kalau coba kita cuma nice. Dan gue gak cerita malam itu juga ke semuanya. Gue ceritanya besok. Iya, gue cerita kan malam itu ya. Gue cerita dulu ya. Beresin dulu syutingnya boleh. Oke, ya mungkin itu kode-kode aja. Hai, kita juga ada di sini loh, gitu. Bestie gue dari koper kayaknya. Oh iya. Oke, baik. Mungkin sekarang kita kasih kesempatan buat teman-teman media buat bertanya. Silahkan angkat tangan. Mungkin juga boleh dibantu sama tim dari Visinema untuk bisa langsung kasih mic-nya. Silakan namanya siapa, mau tanya kemana, boleh. Cek, halo selamat sore, saya Ais dari FIFA. Mungkin mau tanya ke produser atau sutradara mengenai ini kan mau tanya ini tuh based on true story atau bukan, maksudnya kayak urban legend dari Jawa atau bukan, itu yang pertama. Terus mengingatkan karakter-karakter yang seperti Cinta, Seladara, apakah ini memang ada di urban legendnya atau ini fiktif dari sutradara aja gitu untuk menciptakan sebuah karakter yang horor. Kemudian berapa lama sih akhirnya untuk menggali ceritanya sendiri sehingga siap untuk difilmkan? Apakah ngobrol dengan orang Jawa yang memang paham tentang urban legend itu atau seperti apa? Dari ceritanya aja sih, thank you. Oke, baik, terima kasih. Silakan. Oke, mungkin aku coba jawab dulu kali ya, nanti Mas Ruben kalau kurang-kurang nambahin aja. Oke, jadi ceritanya sendiri itu datang dari Mike Wilwan, Infinite Studios. Jadi dia kayak punya cerita gitu ya, basic storyline gitu, terus dia sharing ke kami lah, ke Visinema. Lalu kemudian dari situ menarik ya, bagaimana kalau si seorang ide awal tuh seorang yang nggak tahu dirinya seorang yang punya kemampuan, lalu ternyata dia punya kemampuan dan berteman sama hantu-hantu gitu. Pertama itu basicnya banget, lalu kemudian dibawa ke kami, aku sama Mas Ruben, kita ngobrol sama skriptura, penulisan ruang penulisan di Visinema. Terus kita kembangin gimana nih gitu. Lalu kemudian muncullah urban legend tersebut, yang mana kalau kita tahu mungkin yang paling sering kesebut kan ya Poci, Tuyul, terus Kuntilanak, Genderuwo, Noni Belanda salah satunya gitu. Dari situlah kita pilih the top notch-nya gitu ya, yang mana secara ya karena kita pengen ngebentuk universe baru, mana nih yang juga menarik gitu ya. Kalau Tuyul agak gimana ya gitu kan. Terus kalau Poci saya agak shiny, shimmering, splendid soalnya. Iya gitu kan. Terus kayak kalau Pocong juga kayaknya gimana gitu ya. Lalu kemudian ya udah, karena kita pengen bikin kayak
Avenger-nya gitu ya nih teman-temannya Raga yang juga setan-setan berkapasitas. Jadi ya, akhirnya dipilih kuntilanak karena itu ya paling sering kita dengar dengan ceritanya. Lalu kemudian ada genderuwo dan juga noni Belanda. Nah mungkin agak jauh gitu ya noni Belanda, tapi dulu kalau bicara noni Belanda, saya kebetulan sekolah di sekolah Katolik yang sekolahnya udah tua banget di pusat Jakarta gitu. Jadi banyak banget tuh cerita-cerita kayak gitu, di mana dulu sekolah lu tuh rumah sakit gitu, yang mana kadang ada suster beneran sih sebenarnya, suster ordo, tapi somehow kok kayak suster rumah sakit gitu. Jadi dan basic story-nya Noni kan ceritanya gitu ya, dia healer. Jadi aku rasa itu juga jadi urban legend, jadi sesuatu yang tadinya fiktif lalu kita cari riset dan lain-lain gitu. Mungkin prosesnya, tadi ditanya prosesnya sekitar 6 bulan ya, 6 bulan sampai akhirnya kita bisa preps dan syuting seperti itu. Mungkin Mas Ruben mau nambahin bagian sisi Jawa-Jawanya? Boleh. Terima kasih pertanyaannya. Kalau ditanya sisi tadi kebudayaan Jawa gitu, mungkin kalau aku boleh cerita dikit, kalau aku punya keluarga gitu tuh, ada di dalam keluarga aku ada yang punya kemampuan itu udah nggak bisa dijelaskan secara logika gitu. Nah, jadi kalau ditanya ini risetnya gimana Mas? Ya tinggal nanya tuh ke keluarga apa segala macam, pengalaman spiritual yang sangat-sangat apa ya istilahnya, nggak bisa kita jelaskan gitu. Kayak misalnya ada kekuatan, ada kesaktian yang dia bisa tiba-tiba tahu bagian peristiwa di mana, terus dia bisa tahu, dia bisa pindah ke arah mana, dan dia bisa tahu semuanya, hal-hal yang kayak gitu sih sebenarnya. Jadi cukup dekat sih kalau secara personal dengan si kebudayaan ini. Begitu. Oke, mungkin nambahin sedikit, aku juga dari Jawa itu, jadi dulu waktu kecil tuh juga sangat dekat dengan kakak kawah di hari-hari. Nah itu kan dua bagian dari Sedulur Papat Limu Pancer yang kemudian ketika film ini ada, oh ternyata 5, bukan cuma 2. Cuma itu doang. Jadi kalau kepercayaan Jawa kan di mana ada ari-ari sama air kawah gitu ya, ketuban, di mana kakang kawah itu air ketuban yang keluar lebih dulu, jadi dia sebutnya kakang. Adi ari-ari adalah ya setelah bayi lahir, ari-ari baru dipotong dan terpisahkan sehingga dia jadi adik gitu. Jadi itu juga satu kepercayaan personal sekali buat aku, yang itu jadi ya jadi budaya ya di keluarga aku gitu. Lalu kemudian ya film ini jadi semakin menarik gitu untuk eksplorasi. Jadi kayak bisa look up to ourselves sendiri gitu. Thank you. Oke, gimana? Ya mungkin secara garis besar bahwa apa yang terjadi diambil dari sebuah budaya yang memang sudah dipercayai selama ini, terutama berhubungan dengan budaya Jawa. Ya bukan, kalau urban legend kan biasanya cerita-cerita horor jatuhnya ya. Tapi ini adalah sebuah cerita budaya yang akhirnya dikembangkan menjadi sebuah film based on itu ya, Tesi dan juga mungkin sedikit gambaran lebih jelas itu ya. Oke, baik. Mengingat waktu, kita akan batasi satu pertanyaan dulu. Nanti akan ada kesempatan one on one kan ya, boleh ya? Tenang, ya oke, baik. Maaf Pak, mic-nya bukan saya megang Pak, soalnya Pak. Halo, saya Nanda dari Identize, mau nanya untuk genre. Bentar, gak enak pemilihan kosakatanya tuh gak enak gitu ya. Sangar tapi lembek, kayaknya kurang enak ya. Ya lanjut. Kayak dua kontras yang berbeda terus dalam satu sosok gitu loh. Nah, menurut lo nih tanggapan lo sosok tentang Drew itu gimana dan seberapa kontras perbedaannya sama lo? Terima kasih. Sama-sama. Hai, selamat sore buat kamu yang udah bilang aku lembek. Sangar dulu awalnya Pak. Sangat tapi lembek. Iya, kalau ngomongin soal kontrasnya sama kepribadian aku sehari-hari, mungkin ini yang disebut sama universal truth kali ya. Jadi emang mungkin dari bentuk luarnya emang menyeramkan, cuman kalau udah kenal mungkin banyak yang bilang kalau gue aslinya Hello Kitty gitu. Jadi mungkin gue tuh kalau disebut lembek itu suka butuh hugs. Pak yang belakang katanya mau lihat juga Pak. Oh, usah. Kamu nanti aja ya.
Iya. Mungkin itu bagian dari universal truth gitu kan. Jadi apa yang saya rasakan sebagai manusia bisa dibawa karakternya ke karakter yang sedang diperankan gitu. Kebetulan memerankan karakter Drew yang mungkin observasinya nggak bisa 100% ketika kita mengobservasi orang pada umumnya gitu kan. Saya nggak mungkin interview Genderuwo dengan 100 pertanyaan, dan saya nggak mungkin ngelihat kehidupan dia sehari-hari punya perasaan atau enggak ya. Emang berani kalau lihat? Enggak. Berani dong. Tulis berani ya teman-teman. Pembunuhan karakter. Ya jadi gitu sih, lebih ke arah universal truth. Dan kalau iya ya, jadi salah satu yang bikin saya ada kedekatan banget sama karakternya adalah ketika bikin ID kecil, mulai dari mendengus, mulai dari nafasnya, mulai dari gestur sebelnya. Jadi ketika dia dikasih ruang untuk pujian, dia akan ekspresif gitu. Dia dikasih ruang untuk marah, dia akan delivernya dengan marah. Padahal sebenarnya dia nggak marah, emang cara untuk mendeliver emosinya dia nggak tahu kadarnya gitu. Begitu juga dengan ketika sedih. Saya mungkin yang paling dekat dengan saya untuk mengobserv itu adalah almarhum anjing saya dulu, namanya Almo. Jadi ketika saya lihat dia ditunjuk, dimarahin, bukan dimarahin, kayak dikasih tahu gitu, dia berasa gitu. Oh, perasaannya dalam tanda kutip se-fragile ini ya, padahal bentukannya kan anjing yang besar menyeramkan gitu, ternyata dia bisa fragile juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi bukan berarti saya anjing ya. Kelakuan sih mirip. Aman. Gak berani nyautin gua, lu aja yang ngomongkan barusan. Kalau produser yang ngomong kan udah gak enak kan? Oke. Enggak bener ya, maksudnya dia mirip banget sama si Almo, iya, maksudnya anjing. Iya. Oke, baik. Tapi yang ngomong itu bukan produser doang kok, bini gue juga ngomong gitu. Baiklah kalau begitu. Baiklah kalau begitu. Oke, tapi anyway, mungkin sekarang sebelum one on one kita sesi foto bareng dulu, ya kan? Boleh? Buat apa? Buat?